kalawan kudrat sinareng irodat mantena alhamdulillah urang sadaya biasa kempel ngariung di tempat dina raraga mintonkeun rasa mahabbah ka Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan wasila urang sadaya riung mungpulung di tempat sehingga jantenkeun sabab tarekah lungsurna rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat miwasalam kawilujengan urang sami limpah curahkeun ka junjunan urang sadayana buktosna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihilap ka kulawargina para sahabat tabiin atba'u tabiin di awal dugi ka akhir dugi ka urang sadaya anu sami turu tumut kana jejak langkah mantena. Muga-muga urang sadayana singka kocoran kabaleberan rahmat sinareng sapaati mantena jaga di yaumil jaja. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna atuh muga-mugia urang sadaya arangkat di bumi masing-masing ngalangkahkeun dua sampean ngepatkeun dua pandangan. Muga-muga langkah sampean urang sadaya kepat dua pandangan urang sadaya singa jantenkeun sahid atanapi saksi yen urang sadayana ngalaksanakeun sabahagian parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Oge muga-muga sing ayeuna dicatet dicutat ku Allah kalabatkeun jalmi-jalmi anu ngalabur ngalubarkeun sapali kawajiban kalawan sing kapenak sampeureun urang sadaya jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu bapak sadaya anu sami hadir pribados dina ieu saat nyaeta selaku pengatur waktu penjajab acara supados teu nyangkolong kana waktos ieu acara urang lajengkeun wae kana acara anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an diteraskeun kana aosan sholawat anu insyaallah bade dikapayunkeun ku kersana Al Ustad Epul. Kukituna waktos silareng tempat kalawan hormat disangakeun wae ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن maka Muhammadun aba ahadim birrijalikum maka Muhammadun aba ahadin
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء ربنا
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mengasarang salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqamah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Barik lana fi Rajab
satu kali lagi. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban balighna dana wa hasilna qasidana sallallahu wa sallam ala nabi Mustafa wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awasan ayat suci Al-Quran diteraskeun kana ngaoskeun sholawat parantos ka kuping ku urang sadayana. Pamudah-mudahan awasan Al-Quran sehingga jantenkeun sabab sipa wa rahmah wabil khusus kanggo nu ngaosna umum kanggo urang sadaya. Oke, awasan sholawat muga-muga sehingga jantenkeun sabab urang sadaya kenging nasapaatul udma jaga di yaumil jajah. Para ibu bapak sadaya anu sami hadir, anu salajengna nyaeta ieu acara, lajeng kana acara sambutan kalersan panginten kersana Al Mukarrom Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman nuju aya di perjalanan bade dugi ka ieu tempat. Kukituna panginten ieu teh moal seueur acara cekap panginten dilajengkeun kana sambutan. Teras panginten bade aya acara gelar sorban sabada sambutan. Kukituna panginten kanggo ayeuna mempersingkat ieu acara urang lajengkeun wae kana acara anu salajengna nyaeta acara sambutan di atas nami sepuh urang sadaya di ieu tempat kersana nyaeta Abah. Kukituna waktos sinareng tempat kalawan hormat disangakeun wae ka mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ngalangkungan para alim ulimul ulama, aparatur pemerintah, ibu bapak sadayana anu parantos nampak hadir, anu kusim kuring dimuliakeun, muga-muga ku Allah diantawisna aya dina rahmat sareng ridho Allah taala. Rahmat serta salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, itba'u tabiin tuluy ka urang sadayana. Hadirin anu sami hadir sim kuring atas nami reng-rengan panitia ngahaturkeun nuhun ka sadayana, ibu bapak anu parantos nampak hadir, anu parantos
ngawujudkeun ieu acara ku ngarupikeun materina tanagina emutanana hartana muga-muga ku Allah dibalas anu langkung-langkung tibatan amal urang sadayana. Hadirin anu sami hadir simkuring singkat bae teu seueur acara namung parantos pesen ti tadina pangersa Syekh Akbar insyaallah tepat waktosna dongkapna kana ieu tempatnya 1:30 istirahat 5 menit 1:30 langkung panginten 5 menit anjeunna langsung bade naik ka panggung. Namung hadirin sadayana pesen ka sadayana numawi anjeunna hadirin sadayana sanes teu hoyong ngaos dina panggung anu ageng nung tadi painten acara marurang kali intihan tapangiten ngaos nama di dieu naon margina anjeunna tabih-tabih bade ngaos ka dieu kitunya tanu mawi hapunten terutami ka bapak-bapak aya pesen di mana parantos der ngaos anjeunna wayahna disuhunkeun saraum heula dugi karengse mah saum naon saum nyesep kitunya wayahna panginten lah perhatoskeun ku sadayana. Anu salajengna hadirin sadayana punten da ngiring sareng bojona anjeunna panginten nyaksian ta supados di tengah dilobongkeun sakadi kanggo calik nu janten bojona kitunya wayahna we di engke dipayun lah dilobongkeun gitu. Ta anu salajengna hadirin sadayana tisim kuring kitu anu kapihatur muga-muga naon anu baris dihaturkeun ku anjeunna urang sadayana nampi ilmu sing tambih-tambih kaimanan tambih-tambih ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala sabab urang lamun nyar wungkul tanpa dipelakeun eta ilmu moal jadi di antawisnanya janten urang sadayana kada pok pek-prak dilaksanakeun rupina sakitu nu prihatur terutami ngoningakeun alhamdulillah namanya 2 sasi kapangker simkuring ngagengan ngalebaran ieu masjid parantos alhamdulillah naon ari kitu teh kaangge atuh salajengna ayeuna nuju ngahanca madrasah hadirin sadayana sanaos dipanggungkeun atuh rangkai keneh parantos kaangge kalebatan ku sadayana muga-muga sing ageng barokahna sing engarengse hadirin sadayana demi kepentingan sadayana. Anu salajengna panginten hadirin sadayana disuhunkeun sajabina dorong doa teh sok aya gelar sorban kame kapentingan terutami kauninga ieu bangunan hadirin sadayana madrasah teh acan beres muga-muga anu napalkeun jariah hadirin sadayana sing dibalas ku Allah nu langkung-langkung tibatan amal urang sadayana. Robina sakitu anu kapihatur waktos parantos tepat waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan parantos ka kuping urang sadayana muga-muga sing aya manfaat wabil khusus kanggo anjeunna umum kang urang sadaya. Anu salajengna hadirin sadayana satu acan kana acara anu pokok kaleresan kersana Al Mukarrom sakedap deui panginten bade dugi ka ieu tempat ngan satu acana panginten ieu teh nyaeta bade aya gelar sorban mangga ka para ibu anu parantos ditugaskeun biasa wae persiapan insyaallah panginten ayeuna dikawitan kalawan bade diiringi ku hadroh di Cikancung panginten mangga persiapan Allahumma mangga ka ibu-ibu anu parantos di tugaskeun kanggo gelar sorban biasa mangga dikawitan Sayyidina Muhammad Faya ayyuha rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله السلام عليك السلام عليك من الأنبياء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa aqada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Mukarramun, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, para tokoh, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah, sehat itu mahal. Kalau sudah diganti dengan sakit, sehat itu dirasakan mahal sekali. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul atas izin Allah untuk memperingati satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita, sosok mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Isra Mi'raj di bulan Rajab ini. Jamaah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi. Kenapa di tahun itu sedih? Sebab ada dua peristiwa yang membuat Nabi sedih. Yang pertama, di tahun itu Nabi ditinggalkan oleh istri tercintanya. Siapa namanya? Aisyah Khadijah. 100 untuk Regua. Siti Khadijah, istri pertama yang sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa sedih? Sebab pembelaan sang istri Khadijah kepada Nabi. Itu Khadijah itu orang yang kaya raya, kemudian menikah dengan Nabi tambah kaya raya. Tapi kekayaannya bukan untuk dipamer-pamer kayak di medsos sekarang. Bukan untuk jadi kesombongan, tapi harta yang diperoleh bisnis dengan Nabi kita itu dipakai untuk menolong orang-orang yang lemah. Itu Nabi. Lalu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul Allah, maka Nabi tidak bisnis lagi. Ini Nabi setelah diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun, lepas semua bisnisnya, konsentrasi penuh siang dan malam untuk dakwah, menjalankan tugas yang mulia. Maka kalau para ustadz, para kiai itu rizkinya adalah bukan asbab tapi tajrid. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam, jangan kiai bisnis, bukan tidak boleh. Kalau ngikuti Nabi, justru Nabi bisnisnya di saat sebelum Nabi diutus. Ketika Nabi diutus, wa anzir ila ashiratakal akrabin, ketika diutus oleh Allah, lepas semua bisnisnya, sehingga rizkinya adalah tajrid, tidak bisnis. Rizkinya ditanggung oleh Allah. Nabi bersabda, rizki tahta dhilli rumhi, rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Ketika Nabi diperintahkan perang karena diperangi, maka Allah berikan rizki dari ghanimah.
Jadi Nabi konsentrasi di dalam dakwah lailan wa naharo, siang dan malam. Mudah-mudahan para ustadz, para kiai istiqomah dakwah dan taklimnya. Rizkinya Allah datangkan dari langit. Rizki yang berkah. Maka Khadijah wanita yang cerdas. Saat Nabi di Gua Hiro sedang berkholwat, kemudian Jibril datang, Nabi begitu cemas dan di hatinya khawatir yang datang itu jin yang akan mencelakakan dirinya. Ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya bab nuzuli bad'u nuzulil wahyi, pertama turunnya wahyu kepada Nabi. Turun itu Nabi dari Gua Hiro, ibu-ibu. Kalau lagi susah, Nabi yang dicari adalah Khadijah. Ini bapak-bapak, orang Cihuni, upami orang lagi susah, nupang payuna di pilarian saha. Istri sanes. Ini mah orang sekarang, teu aya orang dia mah. Lagi banyak masalah, curhatnya di Facebook, curhatnya teman lama dulu. Nabi curhatnya ke Khadijah. Nabi menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro, dan Nabi tidak meyakini yang datang itu Jibril, tapi justru di hatinya yang datang jin yang akan mencelakakan dirinya. Lalu kata Khadijah, nih wanita cerdas, wahai abang, kalau zaman sekarang, yang datang di Gua Hiro gak mungkin jin yang mencelakakanmu. Kau orang soleh, kau tukang menolong orang, pasti yang datang itu adalah yang baik-baik. Tuh, istri itu membuat tenang suami. Suka gitu gak, Bu? Lalu cerdasnya lagi kata Khadijah, beliau punya keponakan namanya Warokoh bin Naufal, seorang pendeta asli yang memegang kitab Injil Barnabas. Ini Injil Barnabas ini yang dilebur, yang dihancurkan oleh kaum Nasrani. Sebab dalam Injil Barnabas itu ada kata-kata yang ditulis kalau dalam bahasa Arab dalam Al-Quran, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku, kata Nabi Isa, Yesus menurut mereka namanya Ahmad atau Muhammad. Itulah Nabi akhir zaman tertulis dalam kitab Injil Barnabas. Injil yang sekarang itu Petrus. Kitab Injil yang ada sekarang bukan versi Barnabas. Maka tidak di dalamnya ada kata-kata akan ada nabi setelah aku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Datanglah Nabi dengan Khadijah. Kata Warokoh bin Naufal, Muhammad ceritakan kepadaku apa adanya. Nabi menceritakan detail ketika di Gua Hiro. Langsung Warokoh bin Naufal, engkau Muhammad adalah utusan Allah, utusan akhir zaman, tertuang dalam kitab Injil. Seandainya aku masih hidup, aku akan membelamu. Sebab setiap nabi dan rasul pasti akan diasingkan, akan dimusuhi oleh kaumnya. Itu kata siapa? Kata Warokoh bin Naufal. Sayang Warokoh bin Naufal sudah tua, kemudian meninggal. Nabi akhirnya percaya yang datang itu adalah namus, atau bahasa Arabnya adalah Jibril, membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu idenya siapa? Khadijah. Hebat ya, Khadijah itu cerdas. Maka di tahun itu Khadijah wafat, sedih Nabi, nangis. Ditambah dalam 1 tahun yang sama peristiwa pula, satu peristiwa tambah lagi Nabi sedihnya. Meninggalnya paman yang membela Nabi. Siapa namanya? Paman Abu Thalib.
paman Nabi yang membela. Selama ada paman Abu Thalib, musuh tidak berani memerangi Nabi karena melihat pamannya Abu Thalib yang disegani. Di tahun yang sama Abdul Muthalib meninggal. Sedih, tambah sedih bagi Nabi. Itulah tahun yang disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka satu malam datanglah Jibril alaihissalam. Ternyata Nabi dihibur jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak palang tanggung. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu nadim. Nabi diperjalankan, bukan jalan sendiri. Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa? Ya, 1.300 lebih dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian Nabi sholat di sana. Allah utus semua para nabi terdahulu untuk bersaf-saf sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, kalau dalam ilmu tasawuf ada membahas di mana nabi, ya, ruh nabi bisa datang kepada wali Allah. Ini keterangannya, para nabi, para rasul yang sudah di alam barzah atas izin Allah bisa datang ke dunia, salat bersaf-saf di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi imam. Ya, Nabi jadi imam. Maka jamaah sekalian, mulai Nabi diberangkatkan dari langit ke-1 sampai langit ke-7 sampai di Sidratul Muntaha. Ini Bapak Ibu sekalian percaya apa enggak? Pernah ke Sidratul Muntaha? Pernah ke langit kedua? Pernah ke lapis legit? Ya, boro-boro ke langit ke-7, lapis ke-7, paling ibu-ibu mau bikin lapis legit. Tapi kita percaya saja. Percaya kepada Nabi. Sekarang jamaah sekalian, ilmu astronomi itu ilmu tentang langit sana, benda-benda di langit sana. Berbicara ternyata langit itu luas sekali. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini bisa dibuktikan. Ternyata Nabi berbicara di Mi'rajkan, naik ke langit. Mi'raj itu naik ke langit, dari langit 1 sampai ke langit ke-7. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-1, di langit ke-2 berjumpa dengan para nabi terdahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra, di Mi'rajkan, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Kami firman Allah ingin memperlihatkan kepada hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, sebagian dari ayat-ayat kami. Ayat itu apa? Tanda. Tanda apa? Tanda kuasanya Allah. Ada langit 1 sampai langit ke-7, tanda bahwa Allah Maha Kuasa yang menciptakan itu semua. Kemudian Mi'raj, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi melihat ayat-ayat Allah kubra yang besar-besar.
Ada ayat Allah yang sugro, yang kecil, ada yang kubro, yang besar, seperti Sidratul Muntaha. Perjalanan spektakuler ini dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya secara mantuk, secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran supaya Allah memperlihatkan kepada hambanya yang sedang sedih tadi. Yang sedang sedih tadi supaya melihat ayat-ayat Allah yang besar-besar, melihat kekuasaan Allah, maka terhiburlah Nabi, hilanglah rasa sedih dan dukanya. Yang ada adalah merasakan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil pembelajaran. Kalau kita dikasih musibah, jangan sedih berlarut-larut. Betul apa betul? Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam, wurudul faqati a'yadul muridin. Datangnya musibah dan musibah bagi murid. Siapa murid itu? Orang yang berharap Allah dan akhirat. Cita-citanya bukan uang lagi, cita-citanya bukan jabatan lagi, cita-citanya bukan dunia yang kecil ini, tapi cita-citanya adalah Allah dan hari akhirat, namanya murid. Irodahnya, keinginannya dua, Allah dan akhirat. Yarjullaha wal yaumal akhir. Kalau ditimpa musibah, jangan sedih. Hakikatnya adalah lebaran bagi para murid. Kalau lebaran bahagia atau sedih? Ya, lebaran boleh nggak puasa? Tidak boleh, harus bahagia. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kata Syekh Ibnu Athaillah, harus bahagia karena itu adalah hakikatnya lebaran. Sudah bisa apa belum? Tos tiasa atau napi teu acan. Upama dikasih musibah kumaha. Nah, ambil pembelajaran dari Isra Mi'raj Nabi. Kalau dikasih musibah jangan sedih. Terima, itu adalah takdir dari siapa? Takdir dari Allah. Allah berikan takdir walaupun takdir itu buruk, membuat kita sedih. Hakikatnya adalah ujian. Allah berfirman, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan dua. Syar, keburukan, musibah, sakit, bangkrut. Kemudian khair, Allah uji dengan kebaikan, maju, sukses, sehat. Dua-duanya ujian. Nah kita Bapak Ibu sekalian pingin diuji dengan yang pahit, pingin diuji dengan yang manis. Pingin diuji dengan yang pahit, pingin diuji dengan yang manis. Yang benar ini teh. Bapak Ibu sekalian, banyak orang diuji dengan yang manis gagal. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diuji dengan yang pahit-pahit. Tuh kan aminnya lalawanan. Pokoknya selama di dunia, dua musibah ini akan datang silih berganti. Siap-siap. Mental bagi orang yang beriman siap menghadapi situasi kondisi apapun. Kalau tidak, maka dia akan mengalami yang disebut dengan gangguan mental. Tidak siap diuji dengan musibah. Tidak siap diuji dengan musibah. Maka dua ujian, pahit dan manis, akan datang silih Nah, yang banyaknya yang kita rasakan yang manis atau yang pahit? Sehat 30 tahun, sakit cuma 3 hari. Betul nggak? Banyak nikmatnya, banyak musibatnya.
Banyak nikmatnya, banyak musibatnya. Ternyata masih banyak nikmatnya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah bukan seperti binatang, bukan sebagai binatang, tapi Allah ciptakan kita sebagai manusia. Siapa manusia itu? Surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan insan, kita manusia insan. Maka insan itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kita dibandingkan dengan jin lebih baik kita sebagai manusia. Kita dibandingkan dengan para malaikat lebih baik kita sebagai manusia. Tuh. Nikmat apa bukan? Nikmat apa bukan? Diciptakan sebagai manusia, di mana manusia diciptakan sebaik-baiknya makhluk, dalam bentuk yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Tapi apabila manusia tidak mau belajar agama, contoh Bapak Ibu sekalian, ketika di surga Allah baru ciptakan manusia, kemudian Allah ajarkan kepada manusia yang pertama Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Terus Allah perintahkan kepada Nabi Adam, presentasikan, sampaikan ilmu yang telah diajarkan di hadapan para malaikat dan jin, makhluk-makhluk yang telah dahulu yang telah diciptakan oleh Allah. Maka para malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud tahiyatan, sujud penghormatan, kecuali iblis. Nah, jadi manusia dibandingkan dengan jin, manusia dibandingkan dengan para malaikat, ternyata benar manusia adalah makhluk yang unggul, di mana jin dan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Apa kuncinya kalau manusia ingin tetap mulia? Belajar agama. Kalau manusia menjauh dari agama, tsumma radadnahu asfala safilin, kami akan jatuhkan manusia ke dalam serendah-rendahnya derajat, lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Kalau manusia tidak mengenal Tuhannya, tidak mau sujud kepada Allah, maka manusia yang tinggi derajatnya dilemparkan ke tempat derajat yang paling rendah, lebih rendah daripada binatang ternak. Ini manusia seperti itu, jatuh martabatnya lebih rendah daripada binatang ternak. Kalau manusia tidak mau belajar, kalau manusia tidak mau memfungsikan hatinya, lahum qulubul la yafqahuna biha. Kita punya hati semua apa enggak? Hatinya tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, malam-malam kita bangun, lihat ke langit, bintang bertebaran. Bintang lebih besar daripada bumi ini. Kita lihat entah berapa miliar jumlahnya di atas kepala kita. Hati kita yafqahun, paham, itu ayat Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Mata kita terbatas. Jangankan lihat Allah, Pak, Bu, mata kita lihat virus kelihatan apa enggak? Kemarin tahun 2020 heboh dengan apa? COVID-19. COVID-19 itu adalah virus. Kelihatan enggak oleh mata kita? Enggak kelihatan. Apalagi Allah. Allah itu bisa dilihat dengan ainul basirah, mata hati. Bukan dengan mata kepala. Mata kepala ini dari tanah, kasar. Tapi kalau batin ruh, dari tiupan Allah, ainul basirah, yang bisa melihat Allah. Nah, jadi
mata hati yang akan bisa menyaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu jamaah sekalian, jadi datangnya musibah harus selalu baik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Ini nikmat kita jadi manusia, ya, diciptakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk yang unggul. Syaratnya tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Kalau tidak tunduk kepada Allah, Allah lemparkan ke derajat yang paling rendah, lebih rendah daripada binatang. Hati kita ini harus difungsikan supaya apa? Ya pohon memahami ayat-ayat Allah. Lihat di langit sana, lihat dunia yang luas ini, itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Qalbu kita harus paham itu, sehingga qalbu kita akan tunduk kepada Allah. Mata, telinga, semuanya harus difungsikan. Itulah harus belajar agama. Bapak Ibu sekalian, 3 yang disebut dengan rukun agama oleh para ulama. Arkanuddin, rukun agama kita 3. Pertama, iman atau ilmu tauhid. Wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, sampai selesai. Sifat-sifat Allah dalam ilmu tauhid wajib kita mengetahuinya dengan keyakinan. Yang 20 sifat Allah namanya ummahatus sifat, sifat pokok, bukan Allah dibatasi dengan 20 sifat. Gak dibatasi, gak terbatas sifat Allah. Coba yang 20 itu ummahatus sifat, ijtihad para ulama dari Quran dan hadis beserta akal. 20 sifat Allah yang disebutkan wujud kidam bako itu ummahatus sifat, yang disebut sifat pokok atau sifat induk. Sifat Allah yang lainnya menginduk kepada yang 20. Itu ilmu tauhid. 1, rukun agama kita. Yang kedua, ilmu fikih, tata cara ibadah yang zahir. Yang ketiga, tasawuf. Apa tasawuf itu? Tentang ilmu hati. Ilmun yu'rafu bihi ahwalu nafs. Ilmu untuk mengetahui kondisi kolbu kita. Ini kolbu kita bersih apa kotor? Ilmu apa untuk bisa mengetahuinya? Ilmu tasawuf. Pak Ibu sekalian, dalam ilmu tasawuf itu hati harus bening. Tidak boleh ada amrod al-qalbiyah, tidak boleh ada penyakit hati. Kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, ada 10 penyakit hati. Seperti fisik kita ada penyakitnya. Coba ibu-ibu, penyakit apa yang paling berbahaya? Penyakit fisik. Gagal ginjal, jantung, asam urat, diabetes, rematik, apalagi? Itu penyakit fisik. Ingat, kolbu kita pun punya penyakit. Awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, tidak dibersihkan, tidak diobati, tambah-tambah penyakitnya jadi kronis dan komplikasi. Apa saja kata Imam Ghazali yang 10? 1, namanya penyakit al-uzbu, bangga diri. Ibu-ibu ngaji kemana-mana, ibu-ibu sudah sholat tahajud tiap malam, gak berhenti-henti, gak pernah putus. Lalu di hatinya gak ada dicihuni sesoleh saya. Nah, itu penyakit apa namanya? Ujub, ijabul mar'i binafsi. Dia lihat dirinya hebat, lihat dirinya soleh, lihat dirinya paling soleh. Di hati ada seperti itu. Dalam pandangan ilmu tasawuf, najis maknawi, ada kotor, ada najis di hati kita, membuat ibadah kita rusak.
Dalam kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf terakhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Aqobatul Qawadih, ibadah itu ada perusaknya. Jangan merasa aman, jangan setiap merasa ibadah itu aman, tapi ibadah itu bisa dirusak. Salah satunya penyakit ujub di hati, bangga diri di hati. Banyak ilmu, banyak amal, di hatinya bangga diri, rusak amal kita. Bagaimana caranya membersihkan penyakit ujub di hati? Karena amal kita, karena ilmu yang kita dapatkan, hati kita harus meyakini ibadah ketaatan ini bukan kemampuanku, tapi anugerah dari Allah yang diberikan kepadaku. Itu tipsnya. Bapak ibu bisa tahajud di hati, alhamdulillah, makasih ya Allah, engkau yang telah memberikan hidayah dan taufik dan kemampuan sehingga saya bisa sholat, bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa ngaji kemana-mana. Tidak akan menimbulkan penyakit ujub bangga diri. Selamat, karena kita mengembalikan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teh Bapak Ibu sekalian, penyakit yang kata Syekh Ibnu Athaillah so'bun ilajuh, sulit mendeteksi penyakit itu. Dianggapnya kita itu gak berpenyakit. Penyakit ujub dan 10 penyakit hati yang lainnya itu tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Beda dengan penyakit fisik, jantungan kan terasa, ginjal terasa, tapi penyakit hati tidak dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Maka belajarlah ilmu tasawuf. Oh tahu, hati-hati ini penyakit ujub. Jangan sampai ujub. Kembalikan ibadah kita, ketaatan kita, ilmu kita, segala kebaikan dari siapa? Allah. Tawadu. Semakin tawadu, tidak ada bangga dirinya. 1. Udah jam berapa ini? Wah, gimana ini? Teruskan jangan. Teruskan ibu-ibu. Teruskan bapak-bapak. 1 ya. Yang kedua, penyakit hati adalah al-kibru, takabur. Takabur itu merasa besar, sombong. Sabda Nabi sombong itu ada 2. Yang pertama adalah batorul haq, menolak kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kebenaran atau agama dibawa oleh para ulama yang jadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamalatus syariah, para pembawa syariat setelah Nabi adalah para ulama yang jadi pewarisnya. Ketika Bapak Ibu sekalian yafirruna minal ulama, tidak mau duduk di majlisnya para ulama, itu sombong besar di hadapan Allah. Sombongnya bukan sombong kecil, sombong besar di hadapan Allah. Kalau tidak mau duduk di majlisnya para ulama, maka pantas Nabi bersabda, kalau umatnya yafirruna minal ulama wal fuqaha, kalau umatnya lari dari para ulama, menjauhi dari para fuqaha, rizkinya tidak berkah. Banyak tapi gak berkah, nyusahin. Mau gak? Rizki banyak tapi nyusahin, mau gak? Nah itu. Bahkan yang paling berbahaya, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ruh keluar dari jasad tidak bawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Maka ayo duduk di majlisnya para ulama kita. Tambah ilmu, tambah tawadu, tambah ibadah, tambah tawadu. Yang kedua, sombong yang kedua adalah gomtun nas, ihtiqarun nas, menghinakan sesama. Maaf Mbak Ibu sekalian, kalau kita merasa ilmuwan, merasa berilmu, lihat masyarakat biasa yang bodoh, lalu mencibirkan, itu mah orang bodoh. Merasa berilmu, melihat yang bodoh, kita lihat pandang sebelah mata, itu sudah sombong.
Kalau kita merasa banyak ibadah, lihat orang yang masih jauh dari masjid, lalu kita lihat orang itu, lihat dengan sebelah mata. Ah, itu mah ahli neraka. Itu sudah sombong. Kenapa? Karena menilai dirinya merasa hebat, merasa besar dibandingkan dengan orang lain. Itu bentuk takabur yang kedua. Sabda Nabi, takabur itu adalah kibriyai. Firman Allah, sabda Nabi, bahwa takabur, kesombongan itu adalah selendangku, kebesaranku. Allah adalah al-mutakabir, yang pantas sombong. Makhluk yang manapun tidak pantas sombong. Barang siapa yang memakai selendangku, ya, memegang menggunakan selendangku alias takabur. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah. Itu bau surga sekian tahun itu sudah tercium. Tapi orang yang sombong di hati di dunia, mencium bau surga saja tidak akan pernah, apalagi masuk ke surga. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ada kisah ya. Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, kenal dengan Imam Al-Ghazali? Enggak kenal? Ada yang kenal? Ketemu di mana? Imam Ghazali, ulama besar di abad ke-5 Hijriah. Imam Ghazali itu orangnya cerdas, jenius. Beliau pernah menjabat jadi rektor Anidom, salah satu universitas pertama di dunia. Beliaulah rektornya, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali belum masuk dalam dunia tasawuf yang mendalam, belum masuk dalam tarekat. Satu waktu Imam Al-Ghazali beserta adiknya yang sudah suluk dalam tarekat, namanya Ahmad Al-Ghazali, adik kakak, sholat. Imam Ghazali sebagai imam, adiknya Ahmad Al-Ghazali jadi makmum. Selesai sholat, adiknya langsung sholat mu'adah, ngulang sholat. Merasa tidak afdol atau tidak sah sholat yang tadi berjamaah diimami oleh abangnya, oleh kakaknya. Terlihat oleh Imam Ghazali merah, menganggap tidak sah diimami oleh dirinya. Ngadulah ke ibunya. Ini kisah ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika memberikan syarah Bidayatul Hidayah, Marokil Ubudiyah kitabnya. Diadukan, ditanyalah oleh ibunya, "Hei Ahmad, apakah sholat apa yang kau lakukan tadi setelah sholat berjamaah dengan kakakmu?" "Aku sholat mu'adah atau i'adah, aku ulangi sholat." "Kenapa kau ulangi sholat?" "Aku merasa nggak afdol diimami oleh abangku." Imam Ghazali di sampingnya meniburum gitu, merasa tertampar. Apa alasannya? Kata Imam Ahmad, "Aku diperlihatkan oleh Allah, di gamis abangku itu bersimbah darah." Kalau darah berarti memenuhi syarat sholat apa enggak? Enggak, ada najis darah. Kata Imam Ghazali, "Ini gamis yang aku pakai, tidak ada sedikit pun darah di gamisku." Maka Imam Ghazali naik pita marah. Imam Ahmad senyum. Yang dimaksud darah bukan darah yang fisik, tapi engkau sholat yang tadi mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam, hatimu tidak khusyuk menghadap kepada Allah. Begitu dalamnya Imam Ahmad Al-Ghazali yang suluk dalam tarekat. Imam Ghazali kaget. Dia sadar ketika tadi sholat jadi imam, dia tidak khusyuk hatinya, tapi karangan bab haid yang belum selesai terpikirkan di saat sholat. Maka yang dilihat oleh adiknya adalah bersimbah darah, karena pikirannya ingat bab haid, bab darah bagi wanita. Nangislah Imam Al-Ghazali. Lalu kata Imam Ghazali, "Hei Ahmad, bawa aku ke gurumu." Itu kata Imam Ghazali, "Bawa
aku ke gurumu, aku sholat saja belum bisa khusyuk. Engkau mendapatkan ilmu yang luar biasa. Allah anugerahkan kepadamu ilmu yang luar biasa. Ainul basirahmu Allah kasapkan, Allah bukakan mata hati, Allah tarik hijab penghalang hatinya sampai melihat, Allah perlihatkan tentang hatiku ketika sholat. Dibawa Pak oleh adiknya Imam Al-Ghazali kepada guru mursyidnya di sebuah kota. Ternyata gurunya, guru Imam Ahmad Al-Ghazali itu, mursyidnya itu adalah tukang sol sepatu. Hirfahnya tukang memperbaiki sendal dan sepatu. Tidak disangka kalau itu adalah seorang mursyid. Maka mursyid itu ada yang maftuh dibukakan kewaliannya, ada yang mastur ditutupi kewaliannya oleh Allah, ditutup dengan pekerjaannya tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu mulia apa biasa-biasa? Biasa-biasa. Ditutupi oleh Allah kewaliannya, kemursidannya dengan pekerjaan tukang sol sepatu. Awas Bapak Ibu, jangan menghinakan orang, jangan mengukur orang dengan wah, ya, dengan jabatannya, ilmunya, apa zaman sekarang mah, followersnya banyak, viral, itu ya, jangan jadi ukuran. Bisa jadi justru wali Allah mursyid itu ditutupi oleh Allah, namanya wali mastur, wali yang ditutupi kewaliannya oleh Allah dengan pekerjaannya yang biasa. Lalu kata Imam Ghazali, wahai Tuan Guru, mohon kiranya sudi engkau akui aku sebagai muridmu. Kata gurunya nggak bisa. Maksa terus. Akhirnya kata gurunya, kalau iya ingin jadi muridku, itu di halaman rumahku kotor, bersihkan. Bayangkan Pak Ibu sekalian, seorang ulama besar, rektor An-Nidom, disuruh oleh calon gurunya Pak, ngebersihkan rumah pekarangannya. Seorang mursyid tidak mengukur ilmunya, tidak mengukur hafalannya, dilihat hatinya. Ternyata di hati Imam Ghazali dari ilmu itu menimbulkan kesombongan. Kesombongan itulah yang akan dibersihkan hakikatnya oleh gurunya. Lahiriahnya membersihkan kotoran rumah, hakikatnya yang dibersihkan hatinya yang kotor karena ilmunya, karena penghormatannya jadi sombong. Terus dibersihkan, setelah bersih selesai, wahai Tuan Guru, belum bersih. Di samping sana ada kotoran manusia, kau bersihkan dengan tanganmu tanpa menggunakan alat. Mikir tak? Ditingkatkan lagi ujiannya, harus membersihkan kotoran manusia dengan tangan. Akhirnya Imam Ghazali terbayang, dulu celakanya iblis disuruh sujud ke Adam, yang dilihat Adamnya pika sebelen, gak dilihat siapa yang memerintahkannya. Aku juga tidak akan lihat kotoran itu, yang aku lihat adalah sosok guru ini. Akhirnya siap untuk apa? Dibersihkan dengan tangan. Pas mau dirawu gitu, kata gurunya, udah dilihat hatinya bersih, selesai Al-Ghazali. Bersih hatinya. Kata Imam Ghazali, sekarang kau pulang, selesai berguru denganku. Guru itulah yang pertama membukakan kotoran hati. Pulanglah Imam Ghazali. Dikumpulkan ribuan santrinya. Kata Imam Ghazali, murid-muridku, itu dilihat di pesantrennya, kelihatan itu seperti mainan anak-anak. Jujuralitan, apa tuh? Jungkat-jungkit, ayun-ayunan. Dilihat di hakikat, bukan sedang belajar, sedang main saja, laibun walahun. Dilihat mata hatinya, dilihat hakikatnya oleh Imam Ghazali yang baru saja dibukakan mata hatinya oleh Allah. Maka akhirnya Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian, lari meninggalkan pesantrennya 12 tahun dalam kitab Al-Munkid Minad Dolal. Beliau pergi suluk dalam tarekat untuk meningkatkan ilmu batin, ilmu tasawuf dan tarekatnya. 12 tahun riyadhah dan mujahadah. Salah satunya beliau riyadhah mujahadah itu, belajar tasawuf itu bukan belajar baca kitab tasawuf, tapi riyadhah mujahadah, praktek untuk bertasawuf. Bagaimana caranya Imam Ghazali? Datanglah ke Suriah.
Ada satu masjid yang tua di sana, namanya Masjid Umayyah. Masjid Umayyah, beliau bagaimana? Datang ke sana, datang ke merbuat masjid, melamar jadi tukang merbuat masjid dan menutup identitasnya sebagai Imam Al-Ghazali. Pak, Ibu sekalian, setahun itu nyapu di masjid, ngepel di masjid, nimba air buat orang yang wudu. Jamaah di segitu berbicara, Imam Ghazali kitabnya ini dan ini. Imam Ghazali nama keur ngepel we. Apa maksudnya? Riyadhah itu terjun bagaimana supaya membersihkan hati dari kesombongan ilmu, kesombongan amal, kesombongan popularitas dengan merendahkan diri seperti itu. Setelah Isa naik ke menara, nulis kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sebab ilmu itu dikaitkan dengan ilmu tasawuf seperti jasad, ruhnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu fikih, ilmu tauhid, kalau tanpa tasawuf hanya seperti jasad, tidak ada ruhnya. Ihya Ulumuddin 12 tahun dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. Itulah cara membersihkan hati di tengah masyarakat. Hilangkan kesombongan, hilangkan keakuan, merasa berilmu. Itu dalam rangka riyadhah mujahadah, praktek dalam ilmu tasawuf. Enggak cukup baca kitab. Ada satu lagi ulama besar namanya Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, di mana beliau guru-guru besarnya adalah Imam As-Sayuti, Ibnu Hajar termasuk juga Imam Zakaria Al-Ansari ketika di Universitas Al-Azhar. Lalu setelah menguasai 14 ilmu zohir, beliau masuk dalam ilmu tasawuf, baca kitab-kitab Ihya Ulumuddin, baca kitabnya Qutul Qulub, Imam Abu Thalib Al-Maki. Beliau baca kitab itu semua, tambah baca tambah bingung. Akhirnya salah metodologi bertasawuf. Bertasawuf itu gak cukup baca kitab tasawuf, tapi riyadhah mujahadah di bawah tahta tarbiyatil arif billah, di bawah bimbingan seorang mursyid yang sudah ma'rifat kepada Allah. Maka kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, beliau menemukan seorang mursyid di zamannya, Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah. Maka gurunya itu seperti tangga yang menghantarkan dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dibukakanlah mata hati Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Ini yang dasar belajar tasawuf, tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari 10 penyakit hati. Itu yang dasarnya bagi setiap muslim, setiap muslimah wajib untuk bertasawuf, tazkiyatun nafs, membersihkan hatinya dari 10 penyakit hati. Baru berapa? Baru 2. Siap sampai 10? Nggak apa-apa sampai maghrib. Yang ketiga namanya hasad. Ini kaitan sosial, bukan ibadah sosial. Apa hasad itu? Karohiyatu ma'an amallah alal ghair. Tetangga beli parabola, dia beli paramek. Kok bisa gitu ya? Tetangganya bangun rumah, dia yang bingung, dia yang sakit hati, sumpah. Iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Namanya apa? Hasad, hasud kata orang Sunda. Membuat kebaikan-kebaikan kita terhapus. Itu penyakit hasad. Kadang hasad itu kata para ulama melanda ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai. Pesantren itu maju, yang ini sepi. Kata yang sepi, waduh, timbul penyakit hasad. Tukang emas dengan tukang emas, yang satu ngantri pelanggannya, yang satu sepi. Tukang bakso dengan tukang bakso. Ada tukang bakso di sini. Tetangga dengan tetangga, menantu dengan menantu. Saingan-saingan, itulah urusan rezeki membuat tumbuhnya penyakit hasad, hasud. Bahaya. Nabi bersabda, iyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad.
hasad itu akan menghabiskan kebaikan kita. Tuh 3. Yang keempat, riya. Ibadah tapi pingin dapat insentif sosial. Rajin ngaji tapi di hatinya, biar orang lain lihat saya, biar saya disebut orang soleh. Apalagi zaman medsos, jepret di foto, langsung diupload, tuh saya lagi ngaji. Hati-hati Pak Ibu sekalian, walaupun yang diupload pengajian, kalau di hatinya lihat pamer nih. Penyakit apa namanya? Ria. Apa nggak cukup dibalas oleh Allah? Kenapa cari-cari penghormatan dari manusia? Kenapa cari-cari pujian dari manusia? Apa nggak cukup dari Allah? Maka nanti di akhirat orang yang ibadahnya ria, ingin dapat imbalan di akhirat, firman Allah, cari pahala itu kepada orang yang membuat engkau ria beramal dengan itu. Kira-kira orang ngasih pahala apa enggak? Maka tipsnya adalah cukuplah Allah yang menilai dan yang akan membalas kita. Siapapun juga, paling juga muji, tidak akan bisa membalas ibadah kita. Ikhlas, cukuplah karena Allah. Namanya ikhlas. Mudah-mudahan kita semua diikhlaskan. Bapak Ibu sekalian, datang hujan. Insya Allah 6 lagi. Kalau diundang lagi ke sini. Jadi baru 4 catat penyakit tinggal berapa lagi? Insya Allah nanti kalau diundang lagi di sini. Pagi pokoknya yang 6 lagi. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini hati kita inilah yang harus kita bersihkan. Kita konsen terus membersihkan wajah. Betul nggak? Skincare. Lupa kita harus membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati kita. Bersihkan hati kita dari dosa-dosa kita. Sebab sekali kita berdosa, noda hitam nempel di hati kita. Berulang-ulang gelaplah hati kita. Maka tidak akan bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir, jadi kalau hati kita bisa menangkap ayat Allah, membuat tenang. Allahnya kaya, Allahnya maha kuasa, Allahnya maha berilmu, Allahnya maha segala-galanya. Walillahil asmaul husna, 99 nama Allah, itulah kemuliaan Allah. Maka sepatutnya kita sudah jatuh cinta kepada Allah apa belum? Kalau orang jatuh cinta suka terbayang-bayang apa enggak? Kalau orang jatuh cinta pasti selalu ada di hati. Mak itulah orang-orang yang beriman, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu tergila-gila cinta kepada. Maka ciri orang yang jatuh cinta kepada Allah selalu zikir kapanpun dan dimanapun berada. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kalian kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Kata para ulama tafsirnya, fi kulli alqat wal amakin. Setiap waktu dan kesempatan zikir kepada Allah dibantu dengan lisan, dan inti zikir adalah di hati. Maka dalam kitab Al-Minahus Saniyah, adzikru mansyurul wilayah, zikir adalah tandanya kewalian. Kalau kita ingin tahu siapa wali Allah, di mana hatinya, setiap detik, setiap saat, setiap jantung berdetak, Allah, 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 itu pasti wali Allah. Kalau orang sudah bisa menghidupkan hati, zikir kepada Allah, itulah wali Allah. Ya, itulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jamaah sekalian, lewat Isra dan Mi'raj, yang pertama bersihkan hati kita. Qad aflaha man tazakka, sungguh sukses orang yang selalu membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati dan dari noda-noda dosa kita di masa lalu.
Yang kedua, hati kita supaya bisa memahami ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Maka akan tenanglah hati kita, tawakalnya akan semakin kuat. Kalau kita bisa menangkap ayat-ayat Allah di langit, di bumi, bahkan dalam diri kita. Coba Bapak Ibu sekalian, jantung kita semenjak diciptakan dalam kandungan ibu sampai sekarang berhenti nggak berdetak? Siapa yang menggerakkan itu? Itu semua paru-paru, jantung berfungsi semua. Siapa yang menciptakan? Kita nggak akan bisa menghitung nikmat Allah, ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah. Pak Ibu yang sering ada dalam pikiran dan hati apa? Duit, jika marmot. Duit. Kasih rumput diam. Habis rumput duit. Upami ayah Bapak Ibu di hati pikiran duit marmot eta teh. Wali Allah mah Allah. Lihat gunung Allah. Lihat matahari Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, ditangkap oleh hatinya. Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya. Bapak Ibu sekalian, mata kita alhamdulillah masih bisa melihat sampai siang hari ini. Kekuasaan kita atau kekuasaan Allah? Mulut kita bisa bicara alhamdulillah, kekuasaan kita atau kekuasaan Allah? Telinga kita masih bisa mendengar sampai siang hari ini, kekuasaan kita atau kekuasaan Allah? Kaki kita masih bisa melangkah, untung siang hari ini melangkahnya ke tempat yang sangat mulia. Kekuasaan kita, kekuasaan Allah. Allah. Nah, latihlah hati kita, namanya zikir sir, sabda Nabi, selalu ingat kepada Allah. Tenanglah hati kita. Kita ingin bahagia apa enggak? Ingin bahagia apa enggak? Sok, kalau kita ingin bahagia yang sesungguhnya, kebahagiaan itu tidak tertumpu pada harta yang banyak. Kebahagiaan itu tidak dijamin dengan jabatan yang tinggi. Tapi jaminan bahagia itu adalah hatinya selalu bersama dengan Allah. Hatinya selalu bersama dengan, pegang tasbih ibu-ibu. Kita tuh harus punya wirid setiap hari. Kata Syekh Ibnu Athaillah, wirid itulah yang mendatangkan warid. Apa warid itu? Ma yaridu alal qalbi. Banyak wirid, banyak zikir. Wirid itu 5 yang pokok. 1, baca Quran, itu wirid yang pokok. 2, istighfar, pembersih hati. 3, kalimat tahlil. 4, salawat. 5, istighosah. Itu yang dirumuskan oleh para ulama, semua ahli tarekat. 5 pokok wirid. Barang siapa yang wiridnya istiqomah Pak, setelah sholat fardu, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat dibaca. Menjelang waktu sahur, baca istighfar. Itu lisan kita tidak akan rugi saat dimasukkan ke lubang lahat, karena lisan kita banyak berzikir dan berwirid. Barang siapa istiqomah wiridnya, ma yaridu alal qalbi, akan datang ke dalam hatinya warid itu apa? Ada warid rasa syukur, terus pandai bersyukur. Ada warid yang datang ke dalam hati, sabar menghadapi segala ujian, penuh ketabahan. Ada warid yang datang ke dalam kita, tawakal, membuat kita berserah diri kepada Allah. Tenang hati kita, gak ada rasa takut urusan dunia. Itu warid yang datang ke dalam hati, tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Mewakilkan urusan kepada Allah. Di balik usaha yang maksimal, dah gantungkan kepada Allah. Gantungkan kepada Allah. Itu nikmat. Tidak akan resah dan gelisah. Itulah orang yang bahagia. Maka jamaah sekalian, pingin masuk surga apa enggak? Terakhir nih, pingin masuk surga apa enggak? Siapa yang akan dipanggil masuk surga? Siapa?
Yang akan dipanggil masuk surga surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang akan dipanggil oleh Allah, wahai jiwa, wahai nafsu yang mutmainnah. Apa mutmainnah itu? Tenang, damai, gak panikan, gak gelisah, gak resah, gak depresi. Tuh, mutmainnah. Mutmainnah itu satu karena hatinya selalu musyahadah, moncongok ke Allah. Dalam sholatnya terasa hadirnya Allah, hudurul qalbi ma Allah. Itu hati yang hadir hatinya bersama Allah. Saat sholat, saat sujudnya berlinang air mata, tasbihnya pantas kita bertasbih. Di mana matahari, bulan, langit pun bertasbih kepada Allah. Saya tasbih kepada Allah lewat sujud, berlinang air mata. Nah, maka jamaah sekalian, hati kita ini harus benar-benar hudurul qalbi mal, hadir hati bersama Allah, tenang hati. Yang kedua, tenang karena di atas syariat Allah, berumah tangganya beratas syariat Allah, dagangnya di atas syariat Allah, bermuamalah dengan tetangganya berdasarkan aturan Allah. Itulah membuat damai hati. Orang yang jiwanya tenang seperti itu baru dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, di saat kematiannya silahkan masuk ke dalam surga, ke dalam hamba-hambaku. Di alam kuburnya tidak akan sendirian. Kemudian wadkhuli jannati, silahkan hamba yang tenang masuklah ke dalam surgaku. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sudah damai belum, tenang belum hati kita? Angkat tangan yang belum damai. Gak usah angkat tangan, kelihatan jidatnya. Kita pingin masuk surga gak? Pingin dipanggil oleh Allah, udhuli fi ibadi wadhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surgaku. Pingin gak dipanggil seperti itu? Mulai dari sekarang hati kita harus berdamai, tenang hatinya bersama Allah. Al-insu, tenang hatinya bersama Allah, tenang dalam menjalankan kehidupan berdasarkan bimbingan agama. Mudah-mudahan kita semua damai hati kita, tenang hati kita, tidak ada resah dan gelisah dalam kehidupan ini, sehingga Allah panggil di saat kematian kita, hei jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa disampaikan sebelum kita berdoa. Minta semuanya untuk memejamkan kedua matanya, tundukkan kepalanya, duduknya yang tenang sekali sebelum mengangkatkan kedua tangan kita. Jamaah sekalian, mari kita 2 menit 3 menit ke depan kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita ngaji diri, ngaca diri. Jangan hanya wajah saja yang kita ngaca, tapi ngacalah diri kita. Jamaah sekalian, sudah panjang kesempatan, banyak yang Allah berikan. Ada yang umur kita 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah di tahun baru 2026. 1 tahun umur kita sudah berkurang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bukan bertambah umur kita. Tapi hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita. Karena dalam kandungan ibu 120 hari, kita telah ditetapkan berapa umur kita di dunia ini. Maka oleh sebab itu, mari kita evaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Semua akan ditanyakan di hari setelah kematian nanti. Semua nikmat Allah mas'ula akan dipertanyakan. Akan dipinta pertanggungjawaban. Mata melihat, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mas'ula akan dipinta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti setelah kematian kita. Mari evaluasi apa yang kita lihat selama ini. Apakah Quran yang kita lihat? Apa yang kita ucapkan? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat.
Atau hanya ngomong yang gak ada artinya. Berjam-jam berbicara tapi gak ada nilainya di sisi Allah. Kemana kaki kita melangkah selama ini? Apa harapan dan tujuan kita? Qasdu niat kita dalam hati kita. Apakah sudah ada Allah dan akhirat yang jadi tujuan dalam hidup kita? La maksuda ilallah. Tidak ada yang dimaksud dalam hidup ini kecuali Allah. Pergi ke pasar mencari ridho Allah. Pergi ke majlis taklim mencari ridho Allah. Menegakkan sholat mencari ridho Allah. Di rumah tangga kita hidup mencari ridho Allah. Sudahkah di hati kita ada cita-cita Allah dan hari akhirat? Ini adalah pertanyaan besar kita dan itu yang akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah sholat kita sudah khusyuk? Hanya bacaan, sujud dan ruku tapi hati kita liar kemana-mana. Tidak merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Betapa banyak kezaliman yang diperbuat oleh mata kita, telinga kita, mulut kita, ucapan dan tindakan kita. Mari kita akui dalam hati yang paling dalam. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis taubatan nasuha. Kita bangkit dari majlis ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, mari kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Kapan dan di mana ajal kematian akan tiba? Walaupun kita bersembunyi di benteng yang kuat, tidak akan bisa berlari dari kematian. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kalian takut dengan kematian, berlari dari kematian, tapi kematian itu akan datang menghampiri kita. Kalau sudah datang ajal kematian, tidak ada yang akan bisa menolak ajal kematian itu. Mari kita sadar, kita semua akan kembali kepada Allah karena kita asalnya dari Allah. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Di saat ajal kematian kita akan merasakannya. Di saat kematian itulah hadimul lazat. Allah hancurkan semua kelezatan dunia. Kelezatan tidur, makan, berkendaraan, pakaian mewah, fasilitas mewah. Di saat kematian, di saat kematian nanti hancur, tidak ada rasanya. Jangankan ketika kematian, kita terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Apa sih artinya harta? Semuanya hilang, kenikmatan makan, minum, semuanya hilang. Apalagi ketika sakaratul maut nanti. Inilah yang harus kita persiapkan. Bukankah kematian kita pingin husnul khotimah? Bukankah kematian kita pingin kematian yang indah? Kata para ulama, an-nasu yamutu ala ma'asyu alaih. Manusia akan mati. Seperti apa matinya? Tergantung kebiasaan dalam hidupnya. Kebiasaan dalam hidupnya zikir. Kebiasaan dalam hidupnya berbuat kebaikan. Maka saat kematiannya pun akan zikir kepada Allah. Ini yang harus kita songsong. Hidup tuh maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Di depan ada kematian, di depan ada alam kubur, di depan hari-hari hisab, di depan ada surga dan neraka. Itulah hidup kita, bukan ke belakang. Maka oleh sebab itu, mari kita persiapkan. Jangan sampai datang kematian, kita mendadak tanpa persiapan. Nabi bersabda, al-istidadu lil maut qabla nuzuliha. Persiapkan kematian dengan banyak taubat, berbuat kebaikan sebelum ajal kematian itu tiba. Mari angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Para malaikat sayyarah mengurung di tempat ini mengaminkan doa-doa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami datang ke majlis yang mulia ini, hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak bisa menghitung jumlah dosa yang pernah kami perbuat, kezaliman yang pernah kami lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan, padahal Engkau selalu menatap kepada kami. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka. Betapa menyesalnya. Ya Rabb, ampunkan dosa mereka, jadikan alam kuburnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Penyakit sombong, penyakit bangga diri, penyakit riya ketika beramal, penyakit hasad, iri, dengki kepada sesama. Bersihkan ya Rabb hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati yang membahayakan hati kami. Yang membuat hati kami menjadi mati. Hati tidak pernah khusyuk. Hati tidak merasakan hadirnya Engkau di saat sholat, di saat berzikir kepadamu. Ya Rabb, kematian semakin mendekat. Ya Rabb, persiapkan kematian kami. Mampukan kami mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir. Dengan ketaatan, dengan ibadah yang ikhlas atas nama-Mu. Jikalau datang besok atau lusa, bisa jadi pengajian ini pengajian terakhir bagi kami. Kalau datang ajal kematian besok atau lusa, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Mampukan lisan ini ya Rabb di saat itu melafalkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khotimah. Kematian orang yang keras hatinya, tidak menerima nasihat, hati yang tidak pernah dimasuki dengan cahaya-cahayamu ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan kematian su'ul khotimah dari kami dan keluarga kami. Ya Rabb, kami bangkit dari tempat ini kecuali telah Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak, wahai Dat yang maha kaya, limpahkan rizki yang berkah yang luas bagi kami, rizki yang menemani ibadah kami. Jauhkan rizki yang haram yang akan jadi malapetaka di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang berkah. Jadikan semua keluarga yang taat ibadah kepadamu. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur, terputus semua amal, semua kebaikan. Tapi ada harapan doa-doa terbaik dari anak cucu kami. Ya Rabb, kumpulkan kami di dunia dengan guru-guru kami, dengan ulama, dengan mursyid kami. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan guru kami di alam kubur dan di surga nanti. Ya Rabb, tutuplah pintu neraka rapat-rapat bagi kami dan keluarga kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapak sadayana, alhamdulillah ya acara pangaosan dikawit dugi ka akhir parantos dugi kana waqtosna. Muga-muga naon anu didugikeun ku kersana al mukarrom sehingga jantenkeun ilmu anu manfaat kang urang sadayana. Kalawan ieu acara urang tutup wae ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.